bangun malamnya di malam pertama sampai malam 9 disebutkan oleh Rasul seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Berkaitan dengan malam Zulhijjah dan awal-awal 10 Zulhijjah, kemuliaannya sudah sering diungkapkan dalam majelis kita di setiap tahun yang berkaitan dengan bulan ini, dan juga para ulama mubalighin yang lain. Tapi ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Perlu kita untuk diingatkan agar yang lupa menjadi ingat dan agar yang tidak tahu menjadi tahu. Malam-malam 10 awal bulan Zulhijjah, malam yang tiada tara kemuliaannya. Bahkan bangun malamnya di malam pertama sampai malam 9 disebutkan oleh Rasul seperti ibadah di malam Lailatul Qadar yang kita buru di bulan Ramadan. Kita nggak tahu letaknya tanggal berapa di bulan Ramadan, malam keberapa, tapi kemuliaan malam ibadah malam Lailatul Qadar langsung kita dapatkan bagi yang bangun menghidupkan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, dan seterusnya sampai malam ke-9. Dan malam ke-10 adalah malam Id. Begitupun harinya. Satu hari puasanya seperti satu hari puasa, seperti puasa 1 tahun. Bahkan hari Arafah memiliki kelebihan dari hari yang lain. Disunnahkan di hari-hari ini untuk kita banyak beramal saleh, bersedekah, beribadah kepada Allah, banyak berzikir. Kata Rasul di dalam hadis, fa'kthiru fihinna tasbih wa tahlil. Perbanyaklah oleh kalian tasbih dan tahlil, berzikir kepada Allah. Fa inna siyami yaumin minha ka siyami sanah wa qiyami lailatin minha ka qiyami lailatul qadr. Kata Rasul, sesungguhnya puasa 1 harinya sama dengan puasa 1 tahun, dan bangun di malam harinya 1 malam sama dengan bangun di malam Lailatul Qadar. Dan kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, kita ngelihat kambing, kita ngelihat sapi, kita ngelihat kerbau di tempat penjualan atau di masjid musola yang ada penyembelihan kambing, nantinya ada hewan-hewan kurban, langsung disunahkan oleh Rasul untuk kita bertakbir. Lihat kambing dijual, lihat kambing di musola mau dikorbankan, nanti langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya seperti takbir Idul Fitri. Itu disunnahkan agar kita banyak berzikir kepada Allah. Lalu dan di hari Arafah keutamaannya lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Bagaimana kalau malam takbiran setelah hari Arafah, malamnya malam takbiran, malam ke-10 juga zikirnya dengan takbir dan menghidupkan malam Id. Disebutkan bahwa man ahya khamsa layalin ahyallahu qalba yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun, Allah Ta'ala hidupkan hatinya di mana orang-orang banyak hatinya mati. Maka disebutkan diantaranya malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Dengan takbir, dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dan apapun ibadah yang kita bisa laksanakan di malam Idul Fitri. Minimal kata ulama, salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, minimal itu. Gak ketinggalan dari itu. Oh, ketinggalan saya kerja jadi pulang terlambat, gak dapat nih di masjid musola. Di rumah jamaah, di rumah. Istri saya sudah sholat, ajak sholat lagi berjamaah. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Istri yang sudah sholat isya, ente belum sholat isya karena di jalan tadi azan isya, ajak sholat bareng lagi. Dia suruh mengulang, niat i'adah, niat mengulang sholat isya. Jatuhnya sunnah karena wajibnya udah dikerjain tadi ya. Jadi dapat berjamaah isya, tinggal subuhnya
subuh, yaitu subuh hari Id tentunya. Dan yang sedang tersebar sekarang, penyakit yang diidap oleh binatang-binatang ini, sapi kerbau misalnya, yang disebut dengan PMK, penyakit mulut dan kuku bakaki, kuku. Itu ulama sudah membuatkan fatwanya, itu ulama Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau ringan sakitnya masih boleh dikorbankan. Nah, tapi kalau penyakitnya berat, nggak boleh dijadikan hewan korban. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang ingin saya sampaikan tentang malam-malam 10. Maka yang sisanya sekarang kita berdoa kepada Allah Ta'ala.